Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlita Anggraini dari NIM 055. Di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Statistika, yaitu UJT berpasangan dan independen. Yang pertama yaitu UJT berpasangan. Nah, di sini data hasil pretest dan posttest pelatihan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Asumsi data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah H0, tidak ada perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Kemudian H1-nya ada perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf kepercayaannya 95%, artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 menggunakan UJT berpasangan. Nah, di sini saya sudah input data untuk pretest dan posttestnya. Nah, selanjutnya kita klik data, kemudian klik data analisis, kita pilih t-test pirate to sample means, kemudian klik OK. Kita masukkan variabel 1. Variabel satunya kita masukkan pretest, data pretest. Kemudian untuk variabel 2-nya kita masukkan data posttest. Untuk output option kita centang output rank, kemudian kita letakkan di kolom N. Kemudian kita klik OK. Untuk t-stat kita highlight untuk membedakannya dengan t-tabel. Ini t-tabelnya, kita highlight juga. Nah, karena min t-tabel lebih kecil dari t-stat dan lebih kecil dari t-tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kita ketik karena min t-tabel lebih kecil sama dengan min 2,1 sekian, lebih kecil dari t-stat, yaitu min 3,6, dan lebih kecil dari t-tabel, yaitu 2,1. Maka untuk H0 ditolak sehingga H1 diterima. Kemudian untuk P, karena P lebih kecil dari 0,05 atau taraf signifikan, maka H0 ditolak. Sehingga H1 diterima. Jadi untuk kesimpulannya, ada perbedaan dengan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Kita ketikkan ada perbedaan motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan UJT independen. Data banyaknya istilah IPA yang dapat dihafal oleh masing-masing subjek. Asumsi data berdistribusi normal. Parameter yang diuji adalah H0, tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal kedua kelompok. Untuk H1-nya ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal oleh kedua kelompok. Taraf kepercayaan 95%, artinya taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 menggunakan UJT independen. Nah, sebelum kita melakukan UJT independen, kita pastikan dulu datanya ini termasuk data homogen atau non-homogen dengan melakukan uji homogenitas. Kita tentukan dulu variansi terbesar dari keduanya. Yang variansi terbesar kita letakkan di variabel 1, dan untuk variansi terkecilnya kita letakkan di variabel 2. Kita masukkan rumus sama dengan var PTS, kita klik, kita blok untuk nomornya saja, ada kelas kontrol, kemudian kita tutup kurung.
Begitu juga dengan kelas eksperimen, kita masukkan rumus sama dengan var, kita klik, kemudian kita blok data di kelas eksperimen, kemudian tutup kurung, enter. Nah, untuk variabel 1 kita masukkan data pada kelas kontrol. Untuk variabel 2-nya kita masukkan kelas eksperimen. Jangan lupa centang untuk label dan output rank kita letakkan di kolom N, di kolom O, kemudian klik OK. Ini untuk F startnya kita highlight, dan untuk F hitungnya juga kita highlight untuk membedakan keduanya. Nah, karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data ini bersifat homogen. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel, maka data ini bersifat homogen. Ini F hitung ini F tabel. Karena P lebih besar dari 0,05 atau taraf signifikannya, maka H0 diterima. Setelah kita melakukan uji homogenitas, selanjutnya kita melakukan uji T dengan cara tekan data, kemudian kita pilih data analisis, kita pilih t-test to sample assuming equal variances karena data ini bersifat homogen. Kita klik OK, kemudian kita masukkan untuk variabel satunya kelas kontrol, dan untuk variabel 2-nya kita masukkan kelas eksperimen. Jangan lupa centang label, kemudian output rank, dan kita letakkan di sini. Kita klik OK. Kemudian kita bandingkan t-stat dan t-tabelnya. Kita highlight agar lebih mudah. Ini untuk t-stat dan ini untuk t-tabel. Nah, karena t-stat lebih kecil dari t-tabel, maka H0-nya diterima. Kita ketik karena t-stat sama dengan 0,96 sekian lebih kecil dari t-tabel, yaitu 2,04 2,0 sekian. Maka H0 diterima. Karena P lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,05, maka H0 diterima. Nah, untuk kesimpulannya berarti tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal kedua kelompok. Kita tuliskan tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal dari kedua kelompok. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.